似乎还存留万古记忆。终归原点。什么？迈过去！Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-242. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bertemu dengan ingatan masa lalu dari Raja Semut Bertanduk, yang dalam pertemuan itu Shihao diperkenalkan dengan musuh-musuh dari era kuno kuat yang akan juga dihadapi Shihao pada pertempuran yang akan mendatang, yang sayangnya kemarin hanya diperlihatkan wujudnya dan untuk informasi yang lebih jelas masih belum ada. Dan singkatnya, Raja Semut Bertanduk memberitahu lokasi dari keberadaan gulungan tubuh tak terhancurkan, dan setelahnya pun Shihao bersama dengan Semut Bertanduk mereka berdua kembali ke tempat Akademi Tianzhen, yang di sana sudah banyaknya para penatua yang berkumpul di luar gua, dan di sana mereka dibuat kaget karena Shihao memiliki semut bertanduk, dan di sana Shihao sempat untuk menjadi perebutan, tetapi untungnya adanya penatua Meng yang menyelamatkan Shihao. Dan setelahnya Shihao memulai perjalanan untuk mencari gulungan tubuh tak terhancurkan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Ruthless Emperor yang melakukan perjalanan untuk mencari keberadaan Shihao yang ia cari. Yang di sana juga adanya kekuatan kegelapan yang meremehkan Ruthless Emperor, menganggap usaha dari Ruthless Emperor akan sia-sia, tetapi Ruthless Emperor tetap melanjutkan usahanya. Kemudian pun berpindah ke tempatnya Shihao, yang kini Shihao masih dihantui dengan perkataan dari sang Raja Semut Bertanduk bahwasanya nantinya Shihao di masa depan nanti akan menghadapi medan peperangan sendirian. Dan Shihao mencoba untuk menenangkan diri, yaitu dengan dirinya yang melakukan pelatihan. Dan setelahnya Shihao berbicara dengan Semut Bertanduk, yang di sana Semut Bertanduk penasaran dengan kapal yang mereka naiki sekarang, yang dimana kapal ini dirasakan memiliki kekuatan yang kuat pada era kuno. Shihao menjawab kalau kapal ini merupakan kapal tulang abadi yang memang memiliki kekuatan misterius. Tetapi pada saat ini Shihao seperti merasa familiar dengan kapal ini, seperti Shihao pernah menaikinya waktu ia masih kecil. Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja kapal tersebut mengeluarkan darah yang membuat Shihao bersama dengan Semut Bertanduk dan menjadi kaget dan juga heran kenapa kapal ini bisa mengeluarkan darah. Yang juga Shihao merasakan adanya sesuatu hal yang seperti membuat dirinya terpanggil. Shihao dan juga Semut Bertanduk mencoba untuk memeriksa darah tersebut, yang di sana Semut Bertanduk melakukan pengekstrakan dari darah itu menggunakan tungkunya. Yang proses itu berlangsung, mereka mengetahui juga kalau darah di kapal itu juga memiliki racun abadi yang kemungkinan akibat tertinggal pada peperangan era sebelumnya. Ya singkatnya, mereka telah berhasil untuk mengekstrak darah tersebut, dan setelahnya Shihao tiba-tiba saja melihat adanya sebuah gambaran dari pertempuran. Dan di saat itu juga tiba-tiba saja mereka merasakan kalau kapal mereka berada di sebuah badai yang sangat besar. Shihao menyadari kalau kapal mereka sekarang telah salah jalan, dan di sana juga Semut Bertanduk memberitahu kalau pusaran badai yang berada di hadapan mereka merupakan pusaran badai dari kekacauan era waktu. Shihao yang mendengar hal itu mencoba untuk menghindari pusaran badai waktu tersebut, yaitu dengan Shihao menggunakan rotan willow mengikat rotan itu ke sebuah batu besar untuk bisa mencegah kapal mereka masuk lebih dalam dari pusaran badai waktu. Yang pusaran badai waktu itu juga memiliki serangan guntur, yang Shihao melindungi dirinya menggunakan armor gunturnya, tetapi untuk Semut Bertanduk ia tidak terlindungi, yang membuat ia tersambar petir. Dan Semut Bertanduk bertanya kepada Shihao apakah Shihao memiliki rencana untuk bisa membebaskan mereka pada situasi ini. Di sana pun Shihao mengeluarkan harta-harta yang ia miliki, tetapi Semut Bertanduk menganggap harta-harta yang dikeluarkan oleh Shihao tidak berguna, membuat Semut Bertanduk menganggap Shihao
Shihao tidak berguna dan semut bertanduk pun akan melakukan usaha sendiri untuk menyelamatkan mereka dengan semut bertanduk menyerang ke arah dari badai tersebut. Tetapi Shihao melarangnya karena tindakan itu sangat gegabah, dan benar saja baru saja semut bertanduk melepaskan beberapa serangannya. Badai waktu tersebut menyerang semut bertanduk yang sampai membuat ia kehilangan kesadarannya. Dan di tengah badai waktu, tiba-tiba saja darah yang berada di kapal mulai bergerak secara sendirinya maju mengarah kepada Shihao. Hal ini membuat Shihao khawatir dan dengan segera ia melindungi dirinya sendiri menggunakan armor gunturnya. Sampai pada akhirnya Shihao pun terjebak di dalam pusaran waktu itu dan seperti berpindah dimensi. Yang tak lama kemudian juga semut bertanduk kembali terbangun dan bertanya kepada Shihao apa yang terjadi. Shihao menjelaskan kalau mereka terjebak di ruangan vortex, yaitu badai waktu sebelumnya. Setelahnya Shihao bersama dengan semut bertanduk mereka mencoba untuk mencari jalan keluar dengan mereka melusuri badai waktu tersebut. Yang di tengah penelusuran mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari para makhluk gelap. Yang para makhluk gelap itu tidak bisa untuk diserang balik, tetapi di sana Shihao melihat adanya satu makhluk gelap yang seperti merupakan pemimpin mereka, dan Shihao pun sadar jika mereka bisa mengalahkan pemimpin dari makhluk gelap ini, maka mereka akan bisa untuk memenangkan pertarungan. Jadinya Shihao mengincar pemimpin dari makhluk gelap tersebut yang sampai pada akhirnya tiba-tiba saja Ruthless Emperor muncul di hadapan Shihao. Dan di sana Ruthless Emperor ia menggunakan kekuatannya menyeimbangkan lorong waktu tersebut yang membuat lorong waktu ini dapat terkendalikan kembali. Dan hal itu membuat semut bertanduk kaget karena tak disangka perempuan ini memiliki kekuatan yang sangat hebat. Shihao mengenali wanita tersebut karena pernah bertemu, dan di sana Ruthless Emperor ia beralasan dirinya bisa datang ke sini karena dirinya mendapatkan panggilan dari darah yang berada di tubuhnya Shihao. Yang alasan secara bersamaan juga Ruthless Emperor sedang mencari keberadaan Shihao, tetapi di sini Ruthless Emperor mengatakan orangnya benar tetapi waktunya salah, menandakan bahwasanya orang yang dicari oleh Ruthless Emperor merupakan orang yaitu Shihao yang kekuatannya telah berada di atas. Tetapi untuk sekarang Shihao yang ini bukan Shihao yang sedang dicari oleh Ruthless Emperor. Shihao penasaran dan bertanya alasan dibalik dari semua ini, tetapi Ruthless Emperor mengatakan bahwasanya semuanya akan percuma saja karena mereka sekarang yang terpisah dari jarak yang sangat jauh. Tetapi Shihao menganggap hal itu omong kosong karena mereka sekarang yang sedang saling melihat dan juga berdekatan. Tetapi Ruthless Emperor mengatakan bahwasanya mereka berdua hidup di era yang berbeda, dan di sana pun Shihao mencoba untuk mendekati perempuan itu. 终归原点。什么？迈过去！ Dan tiba-tiba saja Shihao mendapatkan penglihatan kalau ternyata benar mereka berdua berada di jarak waktu yang sangat berbeda, yang seperti Shihao tidak akan bisa untuk menyentuh Ruthless Emperor walaupun Ruthless Emperor terlihat di depan matanya Shihao. Dan setelahnya Ruthless Emperor memberikan beberapa penglihatan kepada Shihao, dan singkat cerita pun Ruthless Emperor terputus dari Shihao. Yang setelahnya juga Shihao kembali ke kapalnya. Tetapi saat ini Shihao ia sama sekali tidak bisa mengingat kejadian sebelumnya waktu pertemuan dengan Ruthless Emperor, seperti ingatannya yang dibatasi oleh hukum waktu. Shihao hanya bisa mengingat perkataan dari Ruthless Emperor bahwasanya kedatangan ia menemui Shihao terlalu cepat. Sedangkan untuk semut bertanduk ia merasa sedikit kesal karena ia yang tidak puas dengan kejadian sebelumnya yang sangat membingungkan. Dan juga Shihao mencoba untuk tidak melupakan kejadian sebelumnya dan menganggap kejadian sebelumnya merupakan orang penting termasuk Ruthless Emperor, tetapi Shihao sangat sulit untuk mempertahankan ingatan tersebut karena memang hukum waktu yang membatasi mereka. Hal ini hanya membuat Shihao teringat dengan perkataan dari Ruthless Emperor, yaitu ia yang salah waktu menemui Shihao. Setelahnya Shihao mensampingkan masalah ini. 我要超越父。 不灭风就藏在这片。 Yang setelahnya juga mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tempat dari hutan batu, yaitu wilayah Laut Utara, yaitu tempat dari gulungan tubuh tak terhancurkan berada. Dengan di sana pun Shihao telah berada di puncak Gunung Batu. Yang setelah Shihao sampai di Gunung Batu, ia melakukan pelatihannya. Yang di sana Shihao melakukan pelatihan yang sangat cepat yang membuat banyak kultivator yang berada di dekat dari Gunung Batu itu kaget karena ini baru pertama kalinya setelah jutaan tahun adanya orang yang mendaki
melewati gunung batu, dan di sana mereka sadar bahwasanya orang tersebut adalah Huang. Singkat cerita, pelatihan Shihao di Gunung Batu itu terus berlangsung dengan Shihao menghadapi pelatihan juga, tetapi setelah melalui pelatihan dan juga pembelajaran di sana, Shihao tidak merasakan adanya kekuatan baru ataupun teknik dari tubuh tak terhancurkan, membuat Shihao pun merasa kebingungan. Dan tak lama kemudian adanya sosok pria yang datang kepada Shihao sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Shihao karena Shihao yang telah berhasil melewati Gunung Batu setelah jutaan tahun tidak adanya orang yang melewati Gunung Batu. Yang di sana juga adanya sebuah area terlarang yang Shihao menduga kalau area terlarang tersebut kemungkinan besar merupakan tempat penyimpanan dari gulungan tubuh tak terhancurkan. Dan sayangnya setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya, kita diperlihatkan dengan Shihao yang melanjutkan penjelajahan mereka menuju ke tempat peperangan. Yang di sana Shihao melihat adanya sebuah tungku darah yang dimana tungku darah ini merupakan senjata kuno yang cukup menakutkan atau bahkan sangat menakutkan karena dapat menyedot esensi darah dari para makhluk raja abadi yang sampai kering total, yang membuat senjata ini menjadi senjata mengerikan. Dan setelahnya juga mereka menghadapi singa Phoenix yang dimana singa Phoenix ini merupakan makhluk abadi muda yang di sana singa Phoenix akan menjadi lawan dari semut bertanduk karena nantinya singa Phoenix ini akan mengakui kalau dirinya telah banyak menewaskan keluarga dari semut bertanduk, yang hal itu membuat semut bertanduk menjadi sangat kesal dan ia akan menghadapi secara brutal singa Phoenix tersebut yang pertarungan itu akan bisa didominasikan oleh semut bertanduk, tetapi setelahnya pemilik dari singa Phoenix itu ia muncul dan akan menjadi lawan baru. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 似乎还存留万古记忆。